Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tema 2 kali ini tentang bermain di lingkunganku. Subtema 2 yaitu bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang dibuka halaman 70. Ayo kita amati percakapan yang ada di halaman 70. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Baik Udin, aku pasti datang. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Setelah mendengarkan percakapan Udin dan teman-temannya, ayo kita baca teks membuat jus jambu biji bersama-sama. Membuat jus jambu biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Tadi kita sudah membaca teks membuat jus jambu biji. Sekarang mari kita jawab pertanyaan nomor 1-5 berdasarkan teks yang sudah dibaca di buku halaman 72. Kemarin kita sudah belajar tentang benda padat. Kali ini kita akan mempelajari apa itu benda cair. Benda cair, masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, teman-teman perlu diingat, benda cair itu ukurannya tetap, bentuknya mengikuti wadahnya. Sudah tahu kan bagaimana ciri-ciri benda cair? Nah, sekarang sebutkan 5 benda cair yang ada di sekitarmu. Tulis di halaman 74 ya. Wujud benda selalu berhubungan dengan bentuk, ukuran, dan jumlah. Sekarang, ayo kita diskusikan makna dari kata-kata bentuk, ukuran, dan jumlah. Kita tuliskan makna kata tersebut di halaman 74. Kini kamu sudah mengetahui arti dari kata bentuk, ukuran, dan jumlah. Nah, sekarang ayo tuliskan kalimat menggunakan kata-kata bentuk, ukuran, dan jumlah. Untuk nomor 1 akan Bu Guru beri contoh. Di sini, Bu Guru akan mengulang kembali tentang kalimat penjumlahan berulang atau perkalian. Nah,
Silakan dilihat baik-baik. Ada 2 buah kotak, yang mana masing-masing kotak terisi oleh bintang. Jangan lupa untuk menuliskan kalimat perkalian kotak dikali isi. 2 kotaknya dikali 4 isinya. Penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Bagaimana cara mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang? Contoh, 2 dikali 3. Kotaknya 2, isinya 3. Kita sediakan kotaknya, lalu kita isi dengan angka 3. Sekarang, bagaimana caranya mengubah penjumlahan berulang menjadi perkalian? Contoh, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Cara menulis keperkalian kotak dikali isi. Kita hitung ada berapa kotaknya. 1, 2, 3, 4. Kotaknya 4. Isinya 1. Maka bentuk perkaliannya 4 dikali 1. Kali ini, ayo kita coba untuk mengetahui perkalian bilangan dengan angka 2. Kita simak gambar di halaman 75. Ada 2 kelompok apel. Kelompok 1 berisi 3 apel. Kelompok 2 berisi 3 apel. Jika dibuat dalam bentuk perkalian, 2 dikali 3. Penjumlahan berulangnya 3 ditambah 3. Hasilnya 6. Selanjutnya, ada 2 kelompok apel. Kelompok 1 berisi 4 apel. Kelompok 2 berisi 4 apel. Perkaliannya 2 dikali 4. Penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Tadi kita sudah mengetahui cara perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, sekarang ayo mengerjakan latihan di halaman 76 dengan teliti. Untuk nomor 1, 2, dan 3 akan diberi contoh oleh Bu Guru. Kita sudah belajar tentang bilangan perkalian dengan angka 2. Kali ini kita akan belajar bilangan perkalian dengan angka 1. Teman-teman harus diingat, semua bilangan yang dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau bilangan yang besar. Contoh, nomor 1 dan 2 akan dikerjakan oleh Bu Guru. Kita sudah belajar tentang perkalian bilangan 2 dan perkalian bilangan 1. Sekarang kita coba perkalian dengan bilangan 0. Teman-teman harus diingat, semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Simak contoh untuk nomor 1 dan 2. Selanjutnya, untuk nomor 3 sampai 10, silahkan mengerjakan mandiri dan teliti. Di pelajaran sebelumnya, kita mengetahui Udin dan teman-temannya memetik buah jambu. Nah, tahukah kamu memetik buah jambu dapat dijadikan sebagai gerak tari? Setelah mengetahui bahwa memetik jambu dapat dijadikan sebagai gerak tari, sekarang kita perhatikan gerak kaki di halaman 78. Gerak kaki yang pertama. Nah, gerak ini menunjukkan ketika memetik jambu, buah jambunya jatuh ke tanah. Gambar yang kedua. Gerak kaki yang menunjukkan ketika mengambil buah jambunya berhasil ditangkap. Nah, teman-teman, ayo berlatih melakukan gerak kaki seperti gambar di atas. Sekarang, ayo kita perhatikan percakapan Beni dan teman-temannya di halaman 80.
Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Setelah membaca teks Ayo Menari, kini kita mengerjakan latihan di halaman 80 hingga 81 berdasarkan teks Ayo Menari nomor 1 sampai 5. Kita sudah mengetahui tentang benda padat dan benda cair. Kali ini kita akan mempelajari tentang benda gas. Silakan dibuka halaman 84. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak dapat dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, teman-teman perlu diingat, benda gas memiliki ukuran atau volume yang berubah. Bentuknya juga berubah-ubah. Setelah mengetahui ciri-ciri benda gas, yuk kita kerjakan latihan di halaman 86. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas. Nomor 1 sampai 10. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak solih dan solihah sudah menyimak dengan baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.